yang lain ada tambahan Yusuf dan Idris. Yang keempat ketemu Maryam binti Imran. Kemudian riwayat yang lain Yusuf alaihissalam berada di langit yang keempat. Ikhtilaf hadis. Kemudian yang kelima ada Nabiullah Harun alaihissalam. Yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Kebanyakan hadis demikian. Meskipun 1-2 hadis Nabi Ibrahim berada di 6, Nabi Musa berada di langit yang ketujuh. Singkat cerita, dalam perjalanan ketika ketemu Nabi Ibrahim, beliau sedang sholat di bebatuan surga. Ternyata saat perkenalan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bengong saat berbicara bersama Nabi Ibrahim. Kenapa kira-kira? Ternyata beliau, wallahi, aku hampir tidak bisa berbicara ketika di depan Nabi Ibrahim lantaran aku seperti bercermin. Apa maksudnya wallahi? Tidak ada manusia yang lebih asbah ila sahibikum hada min abikum Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang lebih mirip dari aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang paling mirip. Kalau sampean ora ono miripe babar belas karo Rasulullah. Masih mending saya ada bangir-bangirnya. Arab-Araban, Arab Yamani. Kalau panjenengan Arab-Arab pating genah, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Arab-Arab cemas ra karuan. Lanjut Bapak Ibu. Oke, guyang-guyu awas ora paham ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, singkat cerita, Nabiullah Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan surga juga pemandangan neraka. Satu saja pemandangan ketika di surga, melihat banyak malaikat bondong-bondong bangun istana yang sangat besar, sangat istimewa dan megah. Sampai Rasul ingin masuk ke dalam istana tersebut, ditahan oleh malaikat-malaikat Allah. Stop ya Rasulullah, ini punya orang. Siapa yang berhak mendapatkan istana besar ini? Mereka-mereka yang rajin mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali ia berzikir, maka kita antusias bangun istana. Jika ia berhenti, kita pun akan berhenti bangun istana tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amin ya rabbal. Oke, tidak panjang kalam, ceritanya masih panjang. Kita ambil poinnya karena sisa berapa waktu saat ini? 35 menit. 35 menit? Loh, tadi bilangnya 40 menit, itu gimana ceritanya? Ini maaf, ngomong-ngomong, sepakat sampai jam berapa ibu-ibu, bapak-bapak? 11.20. Oke. Saya ambil kesimpulan saja. Yang pertama, pertanyaan saya sekali lagi, Bapak Ibu sampai cerita di situ separuh atau sepertiga saja cerita itu, kira-kira iman atau tidak? Iman atau tidak? Oke. Lebih-lebih kisah ini cerita ini adalah ujian keimanan zaman dulu lebih tajam lagi. Karena memang belum ada pesawat, belum ada teknologi. Walhasil Bapak Ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian duduk-duduk di Masjidil Haram, Abu Lahab lewat. Kila yang lewat, ada pendapat yang kedua, yang lewat Abu Jahal. Merhatiin Rasulullah dalam keadaan murung, hazinan. Hadisnya sedih mikirin sesuatu. Muhammad, emang sampean lagi ada masalah?
Ada manfaat daripada murungnya sampean itu? Tanya Abu Jahal atau pendapat yang lain Abu Lahab. Rasulullah SAW menjawab seperti ini. Aku semalam usriyah. Aku semalam diperjalankan. Semalam. Ila aina? Kemana? Ila Baitul Maqdis. Menuju Palestina, Baitul Maqdis, Palestina. Saat itu nampak-nampak Abu Lahab percaya, ditampakkan hanya casingnya. Ditanya lagi, "Hei Muhammad, atuhadditsu qaumak? Apakah engkau akan cerita bahwa semalam engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, balik lagi kepada kaummu, orang-orang mukmin muslim?" Naam atau ajal, riwayat yang lain. Jadi kesempatan Abu Lahab, dia Muhammad ini kalau sudah bilang iya akan cerita, pasti cerita. Ini digunakan momen untuk mengedan-edankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cerita saja. Emang akhirnya, "Hei akwam, kumpul. Abu Lahab semuanya dipanggil, dengerin cerita Muhammad. Hei Muhammad, kamu ngomong apa? Semalam aku awal-awal malam diisrokan perjalanan dari ini ke Baitul Maqdis dengan jarak walaupun 12.000 lebih bla 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 bla, sesuai Masjidil Aqsa, sesuatu yang jauh. Ternyata dengan naik buruk bla 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 bla. Semuanya mengatakan apa? Wah, majnun. Muhammad sudah jadi orang edan. Situ saja dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik, dari Malik ibnu Sa'sa'ah, ternyata banyak dari kaum mukmin dan muslim yang dipanggil Abu Lahab untuk bareng-bareng dengerin cerita Isra, belum Mi'raj, baru Isra saja itu sudah murtad di depan Rasulullah SAW. Saya ulangi, kaum mukminin muslimin di zaman itu dengan kisah Isra Mi'raj yang tujuannya ujian iman, mereka menjadi 3 kelompok, 3 bagian. Yang pertama baru dengar cerita Isra saja, belum sampai Mi'raj, langsung banyak yang murtad. Maka saya berulang kali nanya kepada panjenengan, iman atau iman Bapak Ibu? Iman. Kemudian lagi nanya lagi, terus cerita, "Wahai Muhammad, aku mengimami 2 rakaat di Masjidil Aqsa, lalu aku bla bla bla, naik langit pertama ketemu ini, naik kedua bla 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 bla." Wah, majnun jidan. Tambah edan tuh Muhammad. Akhirnya muncullah yang kedua. Isra tadinya masih iman, tapi karena sudah bahas Mi'raj, akhirnya minimal remeng-remeng iman Islamnya, menjadi kelompok yang kedua. Oke, door to door bagi muslim yang tidak hadir dengar langsung cerita dari lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab ngandani door to door cerita-cerita. Kecuali satu mukmin yang belum dapat cerita Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Yang mempelopori kelompok yang ketiga, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ibnu Abi Quhafah. Bapak Ibu nanti Allah, bondong-bondong orang-orang kafir, bondong-bondong kaum muslimin, dalam kurung yang sudah murtad, dalam kurung sebagian juga yang remeng-remeng iman Islamnya, tumben bareng-bareng onopo, akur banget ceritanya, nemui di rumah Sayyidina Abu Bakar, ternyata nggak nemu. Riwayat yang lain nemunya di kebun. Abu Lahab nanya, "Hai Abu Bakrin." "Ya ayah naon hai Abu Lahab." "Asami'ta sahibak?" Apakah engkau dengar cerita-cerita dari sahabatmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La syai' anopo. Masa tak kandani. Kata Abu Lahab. Artinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan cerita Isra Mi'raj pertama kali bukan dari Rasulullah, tapi dari siapa? Abu Lahab. Untuk menegaskan, Rasulullah tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dapat cerita dari Abu Lahab. Emang apa yang diceritakan, hei Abu Lahab? Masa semalam kata dia sahabatmu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hanya sebagian malam, balik pulang sebelum subuh.
Apakah Nabiullah Muhammad berkata demikian? Aqala Sayyiduna Muhammad dzalik? Na'am, betul. Jawaban Abu Lahab, oh, sadaqtu. Aku iman, aku benarkan. Abu Bakar, sampean orang waras loh. Kalau Muhammad orang waras, sampean orang waras, pakai akal sehatmu. Kata Abu Lahab, sampean kan pernah bareng-bareng sama saya, Abu Lahab, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik onta ngos-ngosan, hampir jarang-jarang istirahat, membutuhkan waktu minimal 1 bulan full. Mosok sampean orang waras malah ikut-ikutan temanmu orang waras? Kata siapa? Kata siapa Bapak Ibu? Abu Lahab la'natullahi alaihi. Kemudian cerita apa lagi Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ia cerita naik ke langit, bla 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 bla, diceritakan semuanya. Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, riwayatnya ada 2. Naam, 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 atau sadaqtuhu, sadaqtuhu, sadaqtuhu. Betul, betul, aku benarkan. Akhirnya ketika, maaf Bapak Ibu, Abu Lahab termasuk yang suka mendewakan akal daripada iman. Kisah Isra Mi'raj diterima dengan akal dan tidak mau diterima dengan hati iman. Sudah berikhtiar mengelabui, memengaruhi Abu Bakar untuk mendewakan akal daripada iman, ternyata kandas. Pada ujungnya Sayyidina Abu Bakar gemes, enek sama Abu Lahab. Hei Abu Lahab, istami'u, dengerin. Isma' itu dengerin, terkadang tapi hanya kabar-kabar seliwar-seliwar. Tapi kalau istami' artinya dengerin baik-baik. Istami'u, dengerin baik-baik. Lau qala nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ab'ada min dzalika lasattaqtuhu. Seandainya nih ya, kata Sayyidina Abu Bakar, seandainya hei Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok dan lain sebagainya, Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada saya, kepada panjenengan, lebih dahsyat, lebih gak masuk akal lagi, jauh daripada akal logika kita, daripada Isra Mi'raj tadi, lebih dahsyat daripada itu. Wallahi la saddaqtuhu, pasti aku Abu Bakar As-Siddiq akan imani, aku benarkan. Sodaqah, benar. Tapi kalau sudah fi'lun muta'addi la saddaqtuhu, tidak ada celah keraguan-raguan. Mbak, Bu, dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, Al-Faqir mendapatkan sanad dari 3 ulama Libanon termasuk Mesir yang bersambung kepada Imam Abu Hanifah, pengarang kitab Aqidah Al-Fiqhul Akbar. Dalam kitab tersebut, kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini manusia termulia sejagat raya setelah para nabi dan para rasul tak lain tak bukan adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan kepribadiannya diceritakan oleh Allah banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satu rahasia yang disampaikan para alim ulama agar kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu pesimis, walaupun kita bukan nabi, bukan rasul, walaupun iman kita, amal kita mustahil sama seteratanya dengan Rasul dan para nabi yang lainnya, maka paling tidak yuk semangat dengan Isra Mi'raj ini. Kita sikapi Isra Mi'raj dengan mewarisi minimal imannya seorang sahabat, bukan Rasul, bukan nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa Bapak Ibu? Jika ada informasi Al-Quran, termasuk informasi hadis-hadis yang lewat lisan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu kiranya segera kita imani. Nggak pakai pikir panjang, masuk akal nggak ya? Ora perlu seperti itu. Jangan sampai ikut-ikutan kelompok-kelompok tertentu. Kalau masuk akal baru kita imani. Kalau nggak masuk akal nggak perlu imani. Naudzubillah min dzalik. Itu loh poin paling utama, tujuan utama daripada Isra Mi'raj adalah menanamkan keteguhan iman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maaf Bapak Ibu, saya berulang kali bertemu dengan beberapa mahasiswa.
Lebih-lebih saat malam tahun baru bersama Ustadz Yusuf, Ustadz Yusuf Mansur, kemudian beberapa anggota MUI nasional kumpul di Masjid At-Tin bersama puluhan ribu. Saya bagian selama 88 tahun berturut-turut mengimami Qiyamul Lail plus muhasabah di tengah puluhan ribu jemaah tadi. Selesai kajian, ba'da sholat subuh kajian subuh tadi saya keluar. Ternyata ada belasan dari kelompok tertentu mahasiswa Syarif Hidayatullah saat itu mengutarakan beberapa pertanyaan. Di depan masih puluhan jamaah. Ustadz Mufti, tolong ada jawabannya, pencerahan buat kami yang masih mahasiswa. Ada 5 pertanyaan saja. Tolong utarakan jawaban dalil akal. Aku tidak mau dalil Al-Quran, aku tidak mau dalil hadis, karena maaf, saya muslim, sholat bersama panjenengan, tapi masih ada remeng-remeng